Hai, selamat datang di podcast Let's Talk Gen Z, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini topiknya seru banget, yaitu tentang dunia kerja dan gimana Gen Z, alias generasi paling hype, melihat masa depan mereka di kantor, di lapangan kerja, bahkan di side hustle. Tapi nggak cuma buat Gen Z, obrolan ini juga buat kalian para Gen X dan Y, terutama para bos dan pekerja kantoran. Aku Yasmin, dan hari ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin oleh tamu yang super asik, Papin. Halo, Papin. Semangat. Hai, Kak Yasmin. Wah, akhirnya aku di sini. Udah nunggu-nunggu banget buat ngobrol soal Gen Z dan dunia kerja nih. Nah, siap ya, karena aku mau kupas tuntas pemikiran Gen Z soal dunia kerja. Dari mimpi besar sampai ekspektasi soal bos-bos kalian. So, langsung aja kita mulai. Papin, kita mulai dari mimpi dulu deh. Kalau ngomongin masa depan, Gen Z itu punya visi apa sih soal hidup dan karier mereka? Kalau Gen Z tuh, Kak, kita punya cara mikir yang beda sama generasi sebelumnya. Kita pengen sukses, tapi nggak cuma soal duit ya. Kita pengen karir yang punya makna. Misalnya, aku pengen bikin startup yang nggak cuma profit, tapi juga bawa dampak buat orang banyak. Jadi, intinya sukses buat kita itu bukan cuma soal nominal, tapi soal dampak dan kebahagiaan. Berarti buat Gen Z, passion itu nomor satu ya. Kalau nggak enjoy, nggak masuk hitungan. Exactly, Kak. Kita nggak mau buang waktu buat kerja yang bikin stres tapi nggak ada purpose-nya. Kalau kita happy, produktivitas bakal ngikutin. Kalau ngomongin dunia kerja nih, menurut kamu, seperti apa sih lingkungan kerja yang ideal buat Gen Z? Ada 3 hal penting, Kak. Fleksibilitas, kolaborasi, dan apresiasi. Pertama, fleksibilitas itu penting banget. Kita pengen kerja yang nggak kaku, kayak harus selalu di kantor dari jam 9 sampai jam 5. Kalau bisa hybrid atau remote, kita lebih nyaman. Kedua, suasana kerja harus kolaboratif. Jangan ada drama politik kantor yang bikin bete. Ketiga, apresiasi itu bikin kita ngerasa dihargai. Effort sekecil apapun, kalau dihargai, kita bakal kasih lebih. Serius banget ya. Jadi Gen Z tuh nggak pengen lingkungan kerja yang cuma fokus pada hasil, tapi juga proses. Betul banget. Karena buat kita, proses itu kadang lebih penting dari hasil. Kalau prosesnya asik, hasilnya pasti bagus. Ngomongin bos nih, gimana sih bos yang ideal di mata Gen Z? Ini nih, Kak, yang sering jadi tantangan. Buat Gen Z, bos ideal itu yang bisa jadi mentor. Jangan cuma nyuruh, tapi kasih bimbingan juga. Kedua, bos harus open-minded. Dengarkan ide-ide kita, jangan langsung ditolak. Ketiga, bos yang humble itu idola banget. Kalau bos bisa turun tangan bantu tim, itu bikin respect kita naik. Kalau bosnya galak gimana, Papin? Langsung kita anggap kayak final boss di game aja, Kak. Tapi serius, bos galak tuh nggak cocok buat kita. Kita lebih suka pendekatan yang suportif daripada intimidatif. Oke, sekarang soal duit. Berapa sih gaji yang ideal buat Gen Z? Itu pertanyaan sensitif, Kak. Tapi jujur, gaji ideal itu tergantung kebutuhan. Yang jelas, kita nggak cuma lihat angka gede. Kita lebih mikir, gaji ini cukup nggak buat hidup nyaman dan self-reward? Kalau cukup buat kebutuhan dan masih ada sisa buat traveling atau beli kopi mahal, itu udah ideal. Berarti buat Gen Z gaji itu nggak sekadar angka ya, harus cukup buat hidup dan hiburan juga. Yoi, Kak, karena buat kita hidup itu nggak cuma kerja. Kita butuh waktu dan uang buat menikmati hidup. Papin, kalau kamu bisa ngomong langsung ke Gen X, Y, dan para pekerja kantoran, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan? Jadi Gen Z pengen dilihat sebagai partner, bukan sekadar bawahan ya. Pesan aku, tolong pahami kalau Gen Z itu punya cara kerja yang beda. Jangan samain kami sama generasi sebelumnya. Kita pengen kolaborasi, bukan kompetisi. Kita juga pengen dihargai prosesnya, bukan cuma hasilnya. Dan paling penting, jangan takut sama ide baru, karena kita tahu cara beradaptasi di dunia yang terus berubah. Jadi Gen Z pengen dilihat sebagai partner, bukan sekadar bawahan ya. Exactly, Kak. Kalau kita merasa dihormati, loyalitas kita juga bakal tinggi. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol seru banget bareng Papin soal dunia kerja ala Gen Z. Intinya, kerja itu perlu makna,
proses yang asik, dan lingkungan yang fleksibel. Seperti kata Gary V, your next move is always more important than your last move. Jadi, jangan takut buat terus berkembang dan bereksperimen. Kalau kalian suka obrolan ini, subscribe dong ke Let's Talk Gen Z dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Plus, share juga ke teman atau bos kalian. Siapa tahu bisa bikin vibe kerja jadi lebih seru. Thank you for listening and see you on the next episode.